Pemirsa, Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dalam konferensi pers kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang dalam beragam mata uang tersebut bernilai hampir 1 triliun rupiah. Tumpukan uang dengan 5 mata uang berbeda mulai dari rupiah hingga dolar Amerika Serikat. Diduga uang dan emas ini diamankan masih terkait dengan salah satu pihak yang diamankan dalam kasus suap vonis Ronald Tanur. Uang ini diamankan saat Kejagung menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard di Jakarta. Diduga uang ini merupakan suap dan gratifikasi yang diterima oleh Zaraf termasuk untuk mengurus perkara kasasi dari Ronald Tanur. Kejagung belum membeberkan kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Zaraf. Dalam kasus ini Kejagung sudah menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. 3 hakim itu yakni Erin Tua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. 1 orang pengacara Ronald Tanur pun turut ditangkap oleh Kejagung. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permukaan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan. Sementara itu pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejati, Jawa Timur. Ketiga hakim diperiksa penyidik pidana Kejaksaan Agung dan telah mengenakan pakaian tahanan. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo, Mangapul, serta Erin Tua Damanik, penerima suap atau gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan hingga meninggal dunia, telah resmi mengenakan pakaian tahanan. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana Kejaksaan Agung terkait meninggalnya Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald Tanur. 3 hakim oleh Kejati telah disiapkan ruang tahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Jadi masih ada space untuk bisa tambah 3 orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke selnya masing-masing harus dilakukan sterilisasi
diisolasi. Jadi sebenarnya isolasi selama 14 hari. Karena kan kemungkinan ada penyakit atau bisa menimbulkan kepada yang lain berdampak. Dan petunjuknya sampai sekarang masih ditempatkan di tempat kami di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk dibawa ke Jakarta, Bu? Dari Kejaksaan Agung itu petunjuknya, dari Kejaksaan Agung. Sekarang secara lisan, kemudian terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Jampitsus. Resmi ditetapkan sebagai tersangka 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mengapul, Heru Hanindyo telah mengenakan pakaian tahanan. Ketiga hakim yang menangani perkara Ronald Tanur dengan vonis kontroversi serta membebaskan terdakwa. Kejaksaan menyita barang bukti uang miliaran rupiah dari 3 hakim serta seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung memecat secara tidak hormat kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Sementara pasca vonis bebas Ronald Tanur dianulir, Kejati Jatim akan menjemput paksa Ronald Tanur. Pertama gitu ya, bahasanya episode pertama melakukan pemantauan hingga pada pemeriksaan. Sampai kemudian kita memplenokan, Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi dengan adanya penangkapan OTT ketiga hakim tersebut. Tentunya ini menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada proses MKH tadi. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita bayangkan petunjuk-petunjuk seperti apa. Yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus Ronald Tanur. Vonis bebas dibatalkan dan memutuskan Ronald Tanur dikenai hukuman 5 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung juga meminta tetap mengutamakan asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan terhadap 3 hakim kasus Ronald Tanur. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Pasca vonis bebasnya dibatalkan, Ronald Tanur jadi buruan Jampitsus Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan aliran dana kepada 3 hakim dan pengacara Lita Rahmat. Ronald Tanur tidak berada di kediamannya di Jakarta maupun kediaman orang tuanya di Surabaya saat penyidik melakukan penggeledahan. Saat ini kami melihat ada aliran uang, ya, ada kesepakatan. Cuman perjanjian lebih jauh seperti apa ini sedang kami dalami. Ini sebagai tambahan, tadi malam kami lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur di Surabaya. Ya, tim sedang bergerak, tim sedang berjalan untuk mengungkap kasusnya ini seperti apa yang sebenarnya. Ronald Tanur termasuk salah satu yang akan kami mintai keterangan. Namun demikian tadi malam waktu penggeledahan yang bersangkutan tidak ada di rumah, sehingga kami carilah dia ya untuk tetap kita minta. Pemirsa, penangkapan 3 hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung disambut baik oleh keluarga korban Dini Sera Afrianti. Meski demikian, keluarga belum puas dengan hukuman 5 tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap Ronald Tanur. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti kini bisa bernapas lega. Pasalnya, 3 orang hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur pelaku penganiayaan Dini Sera telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ketiga hakim tersebut antara lain Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mengapul. Ketiganya diduga telah menerima suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur.
Meski demikian, pihak keluarga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah. Keluarga berharap hukuman bagi Ronald Tanur bisa lebih tinggi lagi sesuai dengan perbuatannya yang telah menganiaya Dini Sera hingga meregang nyawa. Pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas tersangka Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Vonis bebas tersebut diduga berkaitan erat dengan kasus suap yang kini menjerat ketiga hakim tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Pilkada Jakarta, pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menghadiri syukuran daerah pemilihan pasangan Ridho di wilayah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Ratusan warga yang hadir sangat antusias mendukung paslon gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk menang satu putaran. Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menyapa warga dalam acara syukuran daerah pemilihan pasangan Ridho di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, yang juga dihadiri anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Nasdem, Raden Gusti Arif. Berinteraksi langsung dengan warga, Suswono menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang sejahtera dan berkeadilan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini. Kami hadir memang tentu saja dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya. Makanya kita visi dari Ridho kan menjadikan Jakarta baru sebagai kota global, ya, yang tentu yang maju, ya, dengan karya inovatif. Mudah-mudahan dengan bertemu langsung, berkeluh kesah mengenai kesejahteraan rakyat khususnya, bisa mendengar langsung apa paparan yang ada di program Ridho sendiri. Harapannya kita bisa target kita sesuai yang keinginan kita bersama, Ridho bisa menang satu putaran. Pasangan Ridho terus bergerak turun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai program unggulannya demi kesejahteraan rakyat Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan membuat 2 terobosan untuk mengatasi masalah pendidikan para siswa penyandang difabel di Jakarta. 2 terobosannya yakni memperbaiki fasilitas untuk siswa difabel di sekolah umum hingga membuat sekolah khusus. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat.
Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hasil survei Ethical Politics menunjukkan Pramono Rano unggul. Kenaikan elektabilitas Pramono Rano diperkirakan akibat pengaruh debat Pilkada Jakarta. Dari data Ethical Politics, pasangan cagup-cagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dipilih oleh 45,56% responden. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dipilih 30% responden. Sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana dipilih oleh 8,47%. Ethical menyebut pengambilan sampel dilakukan pasca debat perdana sehingga kemungkinan hasil debat berpengaruh. Di Pilkada Jawa Barat, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat gencar belusukan bertemu sejumlah kelompok masyarakat. Hasil survei keempat pasangan cagup-cagup Jawa Barat masih terus mengalami perubahan. Peta elektoral 4 pasangan cagup-cawagup Jawa Barat masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Salah satunya, Voxpol Center Research and Consulting merilis survei elektabilitas Pilkada Jawa Barat. Hasil survei Voxpol membuktikan elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan angka 61,8%, disusul Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi dengan 18,6%. Kemudian Acep Adang Ruhiyat dan Gita Dwi Natarina dengan angka 7,4%. Sementara di posisi terakhir ada JJ Wiradinata dan Ronald Supraja 5,6% dan tidak tahu 6,6%. Survei dilakukan 10 hingga 20 Oktober 2024. Menurut CEO Voxpol Pangi Syarwi Caniago, tren elektabilitas para calon ini bisa saja berubah karena beberapa faktor diantaranya adalah isu terkini hingga peran tokoh berpengaruh dalam kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. PSSI memperkenalkan sistem baru sebagai syarat pembelian tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia. Sistem baru tersebut diberi nama Garuda ID, di mana para supporter Timnas dapat memiliki satu rangkaian nomor unik yang berfungsi sebagai identitas. Sistemnya pakai barcode, pakai ini ya. Habis itu masuk
tanpa ada kontrol apapun. Maka kita bikin perubahan, ini cukup mendasar perubahannya dan sebenarnya bisa dibilang agak revolusioner. Karena apa? Maka sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai yang namanya Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan wajah dengan memakai face recognition. Pada saat kita akan masuk ke stadion, nanti setelah itu Garuda ID kan dipakai untuk pembelian tiket. Jadi nanti dia beli tiket itu harus pakai Garuda ID. Kalau dia nggak pakai Garuda ID, tidak akan bisa beli tiket. Jadi hanya kasarnya ini maaf kata member doang nih gitu untuk bisa beli tiket. Kita beralih ke informasi ekonomi pemirsa. Emiten tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Di lantai bursa, saham Sril sudah disuspend BEI selama sekitar 41 bulan. Emiten tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk, Sril atau Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Adapun Sritex sudah disuspend Bursa Efek Indonesia selama sekitar 41 bulan. Penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap saham Sritex dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran Sril menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang. Penundaan itu merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KESEI 3657-DIR-0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex tahap 3 tahun 2018 ke-6. Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Sril di seluruh pasar terhitung sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 18 Mei 2021 hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Sejak saat itu, saham Sril anjlok di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham Sril sudah berlangsung selama 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan. Adapun Sritex tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia 17 Juni 2013. Saham Sritex senilai $135 juta Amerika Serikat dilepas saat penjualan pertama dengan harga Rp240 per saham. Di lantai bursa, saham Sritex sempat naik dari Rp240 ke posisi tertingginya di level Rp495 pada Juli 2015 dan Maret 2017. Selanjutnya sejak Maret 2017, saham Sril perlahan melorot dan kemudian sejak Juli 2019 makin longsor hingga akhirnya terkapar di level Rp146. Kapitalisasi pasar Sril terakhir tercatat sebesar Rp2,99 triliun. Seiring bertambahnya jumlah kementerian lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak rencana kerja anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran 2024-2025. Selain melakukan penyesuaian rencana anggaran, Menteri Keuangan juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak rencana kerja anggaran kementerian lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024-2025 serta penataan barang milik negara kementerian lembaga. Perombakan tersebut dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan bertambahnya jumlah kementerian lembaga di Kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran serta penataan kembali status barang milik negara. Penyesuaian anggaran dilakukan Menteri Keuangan dengan menggelar rapat koordinasi bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkyu, serta 84 perwakilan kementerian lembaga.
Bendahara negara juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi kementerian lembaga yang mengalami perubahan. Adapun terkait pemanfaatan barang milik negara, Sri Mulyani memastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Ia menyatakan jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari kementerian lembaga, maka Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas barang milik negara yang menganggur.